darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are, and that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working.
Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi dimanapun Anda berada. Saya berdoa Anda dalam keadaan yang baik-baik dan dalam keadaan yang selalu diberkati oleh Tuhan kita yang sangat mengasihi Anda semua. Ya, nah saya ingin hari ini membagikan firman Tuhan atau devotion saya ambil dari kitab Kejadian 39 itu mengenai cerita mengenai Yusuf, ya, ayat 20 sampai ayat 23. Saya akan bacakan bagi setiap Anda. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, saya minta Roh Kudus-Mu tolong setiap kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan singkapkan yang harusnya setiap kami yang mengikuti devotion ini harus mendengar dan menjadi berkat bagi setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini cerita yang sangat menarik bagaimana Yusuf bersikap atau Yusuf bertindak dalam situasi yang tidak bagus. Jadi keadaannya jelek, situasinya nggak enak, difitnah, masuk penjara. Saya percaya di sini nggak ada yang suka masuk penjara. Nggak enak, nggak bebas, nggak nyaman. Dan itu yang Yusuf alami. Tapi apa yang terjadi bagi Yusuf? Dia melakukan yang benar di dalam penjara sekalipun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa dia bisa berhasil? Karena Tuhan menyertai dia. Dan kabar baik, situasi COVID-19 ini tidak baik ya, nggak enak. Kemana-mana harus pakai masker, harus berjaga-jaga jarak sama orang, mau salaman nggak boleh, mau rangkulan nggak boleh, jaga jarak, karena takut penyebaran virus. Nggak enak situasinya. Tapi apakah kita harus menjadi mundur karena ini? Tidak. Tuhan menyertai Anda. Tuhan yang sama menyertai Yusuf, menyertai Anda dan saya. Nah, karena itu kita akan lihat firman Tuhan ini. Saya akan kupas sedikit bagaimana Tuhan telah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Anda dan saya. Nah, karena itu hari ini firman Tuhan yang menceritakan mengenai sikap Yusuf ini sama dengan yang dialami oleh seorang pangeran, Louis, salah satu pangeran dari Prancis itu. Waktu keluarganya semua ditangkap, kemudian pangeran ini diasingkan di dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas ini setiap hari dia dicaci maki, dikasih kata-kata yang tidak membangun, yang meruntuhkan, yang melemahkan. Dan dalam keadaan seperti itu juga dia dikasih kebebasan, mau makan apa, minum apa, dan mau bertindak apa, silakan. Termasuk immoralitas. Dia punya kesempatan, bahkan dikasih yang terbaik kepada dia untuk dia bisa hidup menikmati sepuas-puasnya dia. Minum minuman keras sekalipun tersedia bagi dia. Dan itu setiap hari disodorkan. Kurang lebih selama 6 bulan dilakukan seperti itu. Amazing. Setelah 6 bulan, yang menjebak dia di situ bertanya, kenapa selama 6 bulan kamu ditawarkan, dikasih kesempatan, kok kamu sama sekali tidak terjerumus ke dalam situ? Kamu tidak mengikuti situasi itu. Kamu juga tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Sudah tahu apa jawabnya? Karena saya dilahirkan untuk menjadi raja. Apa takdir Anda? Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Bukan nasib, takdir kita apa? Ditetapkan untuk apa? Anda dan saya. Nah, saya mau ajak kita melihat itu. Karena Daniel juga melakukan hal yang sama. Dia dibuang ke Babylon, ditangkap di Babylon. Dia ditawarkan makanan apa saja dia bisa lakukan. Tapi apa yang terjadi buat dia? Dia memutuskan
untuk tidak menajiskan diri. Artinya hal yang sama, kita punya Tuhan yang sama. Tuhannya Daniel, Tuhannya Yusuf adalah Tuhan Anda juga. Jadi karena itu kita bisa bertindak dengan benar. Situasi yang buruk sekalipun yang datang pada kita tetap bisa. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Nah, apa ketetapan yang Tuhan berikan? Seperti yang Louis alami, dia ditetapkan menjadi raja. Nah, apa? Kita ini, Anda dan saya ditetapkan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi apa? Atau seperti apa? Supaya kita bisa melewati semua situasi yang terjadi atau yang datang pada kita. Supaya jangan situasi yang memimpin kita, tapi kita tetap berjalan melakukan yang seharusnya kita lakukan. Nah, yang pertama, kita ditetapkan sebagai apa? Yaitu Efesus 1 ayat ketiga berkata, segala berkat rohani telah diberikan kepada kita. Jadi kita ini orang yang diberkati. Anda dan saya orang yang diberkati. Semua berkat rohani sudah diberikan. Kuasa, otoritas, dan juga kemampuan, ketajaman, sensitif, keakuratan sudah diberikan kepada kita. Karena itu yang hikmat yang dari surga sudah diberikan kepada kita. Kreativitas. Kita tidak kekurangan apapun sebenarnya di dalam Tuhan. Karena dikatakan segala berkat Tuhan telah diberikan kepada kita. Nah, ini yang ketetapan kita sekarang. Ini yang ditetapkan seperti itu. Jadi waktu kita mengalami seperti ini yang kita nggak suka, keadaan yang nggak enak, kita tidak harus menjadi mundur, harus menyerah, harus berhenti. Karena kalau kita terus berpikir, saya ini orang yang diberkati, saya ini orang yang ditetapkan, sehingga kalau saya berpikir saya orang yang diberkati, sekecil apapun yang saya lakukan, mungkin orang lain tidak menganggap itu bagus. Tapi kalau hal itu yang bisa Anda lakukan, lakukan aja. Karena itu kesempatan berkat mendatangi Anda. Karena itu kesempatan untuk berkat itu dimanifestasikan dalam kehidupan Anda. Jadi di tengah situasi yang sulit ini, saya dan saudara tetap bisa melakukan sesuatu, mungkin hal yang paling kecil sekalipun. Berapa sih untungnya kalau saya jual ini? Berapa sih bisanya keberhasilan? Saya mau kasih tahu saudara, hal yang kecil sekalipun karena Anda dasarnya orang yang diberkati, artinya apa yang Anda sentuh dengan tangan Anda, apa yang Anda kerjakan dengan tangan Anda, ada potensi besar untuk Anda diberkati. Kenapa? Kodratnya ada diberkati. Sudah diberikan segala berkat rohani di dalam surga dikatakan. Jadi mungkin dalam situasi yang COVID-19 ini, bekerja tidak bisa, mungkin hanya bisa online, atau mungkin hanya bisa menjual hal-hal yang kecil lewat online. Tetap lakukan. Itu menjadi media, menjadi tempat di mana Anda diberkati oleh Tuhan. Apalagi firman Tuhan bilang, tangan orang rajin diberkati Tuhan. Pakai tangan ini sebagai orang yang diberkati. Tangan ini diberkati. Sentuh apapun berhasil. Kenapa? Takdirnya diberkati. Taruh di pikiran Anda. Pegang baik-baik. Saya ini orang yang diberkati. Anda orang yang diberkati. Jadi situasi ini tidak melemahkan Anda dan saya, tapi hiduplah dalam ketetapan. Kita tidak hidup karena situasi, tapi hidup karena janji Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, bahwa kita adalah orang yang diberkati. Amen. Nah, yang kedua, apa yang kita belajar dari hidup Yusuf ini adalah saya dan saudara ini adalah ciptaan yang baru. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Anda dan saya ini adalah orang yang dulunya bobrok, dulunya terkutuk, dulunya nggak benar, dulunya suka salah berespon, mungkin mengalami hal yang buruk, berespon salah, bukan solusi yang datang, masalah baru yang muncul. Nah, situasi ini sebenarnya membuat kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, sekarang saya dan Anda adalah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, artinya kita punya kemampuan berespon dengan benar atau bersikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tidak ikuti hal yang lama. Ada satu cerita bagus, seorang tukang kayu. Dia seorang tukang kayu. Tiap hari bekerja, gergaji, papan, kayu, kemudian paku-paku dan sebagainya. Nah, setiap kali dia paku-paku, kena tangannya atau jarinya,
Itu dia banting palunya sambil umpatan-umpatan kutukan semua keluar. Begitulah hidupnya. Singkat cerita, ketemu Yesus, jadi ciptaan baru. Tapi masih ditukang, masih gergaji, masih palu-palu. Itu dia lagi palu-palu, setelah bertobat ya, setelah ciptaan baru, palu-palu. Kena tangannya lagi. Langsung refleks, umpatan mau keluar. Dia ingat, ciptaan baru. Haleluya, syukur tangan saya tidak patah, tidak rusak. Berubah, ciptaan baru, berbeda dengan yang lama. Nah, ada saya ciptaan yang baru. Mungkin Anda pernah mengalami situasi seperti COVID-19. Buruk, ekonomi, kacau, harus berlindung, harus berjaga-jaga, harus ekstra hati-hati dalam semua hal. Gak enak, tidak bebas. Tapi ingat, ciptaan yang baru, responnya berbeda, tindakan berbeda. Ya, dan keadaan yang kita alami ini, COVID-19 ini, mengganggu semua tatanan kita. Kita akhirnya harus pakai masker kemana-mana. Kita harus jaga jarak dengan orang lain. Jadi semua seperti menghambat. Tapi ingat, belajar berespon benar untuk apa? Karena kita ini ditetapkan sudah menjadi ciptaan yang baru, dan yang lama sudah berlalu. Nggak enak, tapi ada ciptaan baru. Kita tidak membuat masalah bertambah bermasalah, tapi kita berikan solusi. Nah, kita ditetapkan menjadi ciptaan yang baru oleh Tuhan. Bukan warna kulit yang baru, bukan rambut baru, atau warna mata baru, tapi cara berpikir baru, rohnya baru, karakternya semakin kuat karena punya kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Amin. Jadi pertama, kita orang yang diberkati. Anda dan saya adalah orang yang diberkati. Kedua, kita adalah ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, yang ingin saya bagikan, kita orang yang sudah dibenarkan. Ingat, sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kita ini orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, ya. Alkitab berkata begini, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan engkau. Jadi kalau kita mengalami masalah seperti sekarang ini bagian dari kemalangan kita sebagai orang benar. Tapi Tuhan janjikan apa? Tuhan melepaskan. Artinya kita akan keluar dari situasi itu. Bagi orang China, keadaan krisis itu ada dua hal yang dilihat. Pertama, bahaya. Artinya berbahaya kalau responnya salah. Kedua, kesempatan. Saya melihat sekarang banyak di medsos bapak-bapak mulai memimpin ibadah di rumah. Karena kita nggak bisa ibadah lagi sementara tidak bisa ibadah di gedung gereja. Pendeta bisa berkhotbah hanya lewat media, tapi bapak mulai ambil tanggung jawab di rumah. Sudah tahu, waktu bapak mulai ambil tanggung jawab sebagai imam di rumah, bapak itu diberkati, rumah ini diberkati, anak istri diberkati. Jadi apa ini Tuhan tidak ada di dalam situasi kita? Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi, tapi kita perlu ingat, saya ini orang yang dibenarkan. Jadi situasi tidak harus mengatur saya, tapi ini momentum, ini kesempatan untuk saya bisa going to another level. Tuhan akan melepaskan kita, itu janji Tuhan. Kita akan dibawa keluar dari situasi ini. Masa depan kita sungguh ya dan amin, penuh dengan pengharapan. Jadi situasi yang kita alami adalah sekarang ini sementara, karena Tuhan akan melepaskan kita dari kemalangan ini. Tuhan yang melepaskan, bukan pendeta, bukan teman, bukan juga pemerintah. Kita percaya pemerintah Tuhan yang kasih, tapi sandaran iman kita kepada siapa? Tuhan akan melepaskan kita dari situasi ini. Saya tutup dengan cerita ini yang
Saya percaya bisa memberkati kita. Yaitu Yesus waktu masuk ke Yerusalem. Gemparlah kota itu. Hosana bagi anak Daud, semua orang bersorak-sorak memuji dia. Terus dia berjalan masuk ke Bait Allah. Sampai di Bait Allah, dia porak-porandakan, dia balikan. Pedagang burung, pedagang koin dijungkir balikan. Dia bilang, kamu jadikan rumah Bapakku rumah sebagai sarang penyamun. Ini rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Orang bilang, siapa kamu? Banyak orang marah-marah pada dia. Tapi dia bilang, robohkan Bait Allah, aku bangun 3 hari. Dia bicara mengenai dirinya. Jadi kita ini Bait Allah, sebagai Bait Allah yang diberkati, sebagai Bait Allah yang ciptaan baru, sebagai Bait Allah yang sudah dibenarkan. Dan Tuhan datang masuk ke Bait Allah, dia porak-porandakan. Sebenarnya apa yang dilakukan? Dia menata kembali, dia atur ulang supaya seperti maksud penciptaan. Jadi Bait Allah itu dibuat sebagai rumah doa, tapi dibuat sarang penyamun, diatur kembali oleh Tuhan. Nah, Bait kita ini, waktu situasi COVID-19 ini bukan buat menghancurkan kita, untuk ditata kembali, diatur ulang, supaya kita bisa hidup dengan cara yang lebih benar, dengan pegang pada janji Tuhan, sebagai orang yang diberkati, sebagai laki-laki dan perempuan yang ciptaan baru, dan sebagai orang yang dibenarkan. Pikirkan itu, Anda itu ketetapannya ada. Sehingga kita bisa punya cerita seperti Pangeran Louis. Saya ditetapkan untuk sebagai orang yang diberkati, saya ditetapkan sebagai orang yang ciptaan baru, saya ditetapkan sebagai orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih untuk Tuhan setup ulang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kebenaran-Mu ini menolong kami, diterjemahkan bagi kami semua. Dan biar kemanapun kami pergi, apapun situasi yang kami alami, karena setelah kami tahu siapa Engkau Tuhan, langkah berikut telah kami tahu siapa kami. Dan kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tolong kami memegang baik-baik ini. Kami orang yang diberkati. Segala berkat rohani telah diberikan. Dan kami adalah ciptaan yang baru. Artinya kami bisa berespon dengan hal yang cara yang baru, yang benar. Dan kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Kami bukan orang terkutuk, bukan orang sial, tapi orang yang dibenarkan. Artinya situasi ini, kebenaran ini yang menyertai kami akan dilepaskan dari semua situasi. Saya berdoa Tuhan, mereka sedang terhimpit dalam keadaan ekonomi, terhimpit di dalam persoalan rumah tangga, terhimpit dalam pekerjaan mereka, terhimpit dalam segala situasi lingkungan mereka. Biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Terima kasih bahwa Tuhan peduli kepada kami, menata, mensetap ulang. Engkau mensetap ulang hidup kami, mensetap ulang kota kami, setap ulang negara kami, setap ulang bangsa-bangsa, sehingga seluruh bangsa boleh datang sujud menyembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan bagi janji-Mu, bahwa di bala kolong langit tidak ada nama lainnya, olehnya kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara, saya katakan, diberkatilah Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya, semua orang yang sedang mengikuti acara ini, katakan, Amin. Tuhan memberkati Anda semua.